Nah, di video kali ini, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 275 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah memasuki ruangan pengasihan Meng Tianzeng, serta kesulitan membuka peti kayu, si Hao terlihat mencemaskan kondisi gurunya, di mana lukanya cukup serius. Hanya saja Tetua Agung mengatakan, luka tersebut pernah dia alami lebih dari satu kali, sehingga Tetua Agung membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan pelatihan tertutup. Oleh sebab itu, dikarenakan Huang telah membunuh banyak anggota domain asing, dan membuat domain asing mengalami kerugian cukup besar, Meng Tianzeng meminta sang murid untuk melaporkan jasa perang miliknya untuk menghilangkan hukuman Clancy. Baru saja tiba di wilayah perbatasan kekaisaran dan berniat melaporkan jasanya di medan perang, seluruh murid serta rekan-rekannya terlihat menghampiri si Hao, di mana sang pahlawan perbatasan benar-benar kembali dengan selamat. Di tengah-tengah momen tersebut, King Yi bersama dua cewek seblak terlihat menghampiri si Hao, di mana King Yi baru saja menyelesaikan pelatihan tertutup, sehingga dirinya tidak bisa menemui si Hao dan melewatkan beberapa kejadian selama ini. Di saat Huang tidak mempermasalahkan hal tersebut, semut kecil tanpa sengaja melihat peti kayu di tas penyimpanan si Hao, di mana karena benda inilah si Hao diburu oleh seluruh pasukan domain asing, bahkan membuatnya terkepung di segala penjuru. Tidak berselang lama, keluarga Wang dan keluarga Jin secara tiba-tiba muncul di halaman kekaisaran. Tujuan mereka jelas untuk memprovokasi Huang, serta memintanya untuk menyerahkan peti kayu. Ucapan tersebut jelas memancing keributan di tempat ini. Rekan-rekan si Hao langsung menolak keras permintaan kedua keluarga tersebut dengan alasan jika Huang berhasil membawa peti kayu ini, maka bisa dipastikan Huang memiliki jasa perang yang dihormati seluruh wilayah perbatasan. Tapi kenapa keluarga Jin dan keluarga Wang berniat untuk mengambil benda tersebut dari tangan Huang? Meskipun Jin Zhan mengakui jasa Huang cukup besar, hanya saja masalah yang ditimbulkan tidaklah sedikit. Pasalnya Meng Tianzeng rela mengorbankan diri untuk Huang seorang diri, sehingga dia beranggapan jasa perang ini tidaklah sebanding dengan dosa Clancy. Tepat di saat Huang tidak lagi bisa menahan diri, serta menegaskan kedua keluarga tersebut adalah pengkhianat, ucapan ini langsung memancing kemarahan Jin Zhan dan mengatakan jika dia tidak memiliki hak untuk berbicara di hadapannya, di mana Jin Zhan sudah mencapai ranah self-severing di usia 30 tahun, sehingga kekuatannya tidak sebanding dengan si Hao. Tanpa basa-basi, Jin Zhan terlihat mengaktifkan perwujudan matahari jiwa primordial untuk menantangnya duel baku hantam. Selain tidak pernah kalah seumur hidupnya, dia juga sudah lama ingin mencoba kekuatannya. Oleh sebab itu, King Si Hao lantas menggunakan evolusi bentuk ketiga dari teknik Buddha pengembara. Bahkan dalam satu kali serangan, Jin Zhan dengan mudah dikalahkan. Fakta tersebut jelas menjadi pukulan telak bagi Jin Zhan. Pasalnya belum pernah ada seorang jenius yang berhasil mencapai ranah self-severing tahap menengah di usia 25 tahun. Meskipun Jin Zhan masih tidak terima atas kekalahan tersebut, bahkan ingin melakukan rematch dan sempat menjadi bahan tertawan seluruh murid, King Si Hao lantas menunjukkan poin jasa ribuan perang untuk membungkam antek-antek keluarga Wang dan keluarga Jin.
Entah apa yang ada di otak keluarga Jin, meskipun Jin Kun mengakui Huang memiliki bakat luar biasa hebat, namun dia beranggapan jika hal ini pastilah berkat Meng Tianzeng, sehingga mendapatkan keuntungan demi bisa menggunakan jasa perang untuk menghilangkan darah pendosa Clancy. Oleh sebab itu, seorang tetua berniat untuk menguji kemampuan Huang dan memerintahkan seluruh anggota untuk menyerang Huang dari segala arah. Melihat situasi tersebut, baik Chow Yuseng dan Ten Yutu segera melakukan persiapan untuk membantu Huang. Namun singa emas justru meminta mereka berdua untuk santuy aja, di mana tuannya pastilah bisa mengatasi antek-antek dua keluarga tersebut. Singkatnya, setelah kondisi aman terkendali, King Zihao lantas mengatakan dirinya memang sengaja menahan diri tidak melakukan tindakan selama di medan perang. Hal itu dia lakukan supaya tidak mengurangi kekuatan tempur Sembilan Langit. Jika mereka tidak menghargai jasa perang, Zihao meminta kedua keluarga tersebut untuk mendapatkan jasa ini ke medan perang. Tepat di saat Jin Kun masih tidak terima atas fakta barusan dan hampir terjadi pertempuran, seorang tetua lantas menghentikan pertikaian tersebut dengan alasan kalau barang di tangan Huang merupakan hasil jerih payahnya selama di wilayah perbatasan, sehingga tetua tersebut beranggapan kenapa tetua keluarga Wang dan keluarga Jin bersikeras untuk mengambilnya. Tidak ingin terjadi kesalahpahaman, Nenek Jin beralasan jika dirinya terlalu penasaran dengan peti kayu dan mengusulkan untuk membiarkan para tetua mempelajari benda tersebut. Merasa ucapan ini memanglah benar, tetua misterius lantas meminta Huang untuk menemui mereka di altar leluhur. Sebelum mematuhi perintah tetua kekaisaran, Zihao berpesan kepada singa emas, jika di antara keluarga Jin dan keluarga Wang masih belum terima, singa emas diperintahkan untuk menghajar mereka. Tapi jika kalah, Zihao akan memenggal kepala singa emas jadi hidangan makan malam. Baru saja tiba di altar leluhur, Nenek Jin tanpa terduga mengambil tindakan merampas peti kayu di tangan Zihao. Namun kakek Kiji lantas menghentikan tindakan tersebut dengan alasan kalau mereka hanya diperbolehkan melihat peti kayu, bukannya menyentuh benda tersebut. Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta ya guys ya, di mana menurut penjelasan kakek Kiji, di dalam peti kayu tersimpan peluang untuk menjadi Immortal King. Inilah yang menjadi alasan kenapa para tetua klan secara bersamaan mempelajari isi di dalam peti kayu. Tapi dikarenakan tidak seorang pun yang bisa melihat isi di dalamnya, apalagi mempelajari peti kayu, Ucok secara nekat menghancurkan benda tersebut. Di saat kakek Kiji mengatakan dirinya saja tidak bisa melihat isi di dalam peti kayu, serta mendapatkan tugas dari kepala keluarga wilayah terlarang untuk meminjam peti kayu setelah para tetua menyelesaikan penelitian, hal itu lantas membuat Ucok jadi nambah penasaran kenapa dia tidak mengambilnya seorang diri. Kakek Kiji menjelaskan, benda ini terikat dengan satu sebab akibat. Jika sembarangan mengambil peti kayu, maka orang tersebut akan menghadapi bahaya di masa depan. Inilah yang menjadi alasan kenapa dia datang ke wilayah perbatasan kekaisaran untuk memastikan benda ini asli atau palsu. Meskipun dia sendiri tidak mengetahui jelas tentang sebab akibat, hanya saja kakek Kiji pernah menceritakannya kepada Zihao dan melihat sekilas gambaran kemampuan magis wilayah terlarang, di mana kemampuan ini berupa senjata era baru paling mematikan di medan perang besar nantinya. Ucapan tersebut lantas menyadarkan tetua Minghe dan tetua Kingmo. Selain mereka tidak ingin terlibat dengan sebab akibat, para ahli misterius yang bersembunyi selama ribuan tahun bisa dipastikan segera keluar dari pengasingan. Oleh sebab itu, dikarenakan penguasa Su mengenali ahli Supreme Being yang dikatakan sangat mahir dalam kemampuan takdir maupun sebab akibat, dia lantas meminta izin kepada Zihao untuk meminjam peti kayu selama 2 hari.
Di saat King Shihao menyetujui permintaan penguasa Su dan pamit undur diri, dia justru masih menunggu sebuah petunjuk dari Tetua Agung soal pengkhianat. Jika memang hal itu berkaitan dengan keluarga Jin atau keluarga Wang, semuanya pasti mudah ditebak. Namun Shihao menduga ada keluarga abadi lain yang terlibat di dalamnya. Singkat cerita, melihat singa emas berhasil menahan Jin Zhan selama 800 pertandingan dan berakhir imbang, hal itu lantas menggemparkan seluruh murid. Pasalnya singa emas hanyalah hewan tunggangan Shihao, tapi mampu menahan Jin Zhan, bahkan membuatnya mengalami luka serius. Di tengah-tengah situasi tersebut, dan Shihao cuma bisa geleng-geleng kepala ngelihat hewan tunggangannya, semua orang tiba-tiba saja dikejutkan dengan fenomena alam berubah menjadi gelap. Di saat King Shihao merasa bingung kenapa orang-orang di sekitar tidak bisa merasakan aura tekanan luar biasa, suara misterius mengatakan aura tekanan tersebut berasal dari Raja Abadi, sehingga kultivator ecek-ecek tidak bisa merasakan kekuatan tersebut. Meskipun suara misterius mengakui bakat Huang bukan kaleng-kaleng, tapi bagaimana bisa dia mengatasi gempuran wilayah domain asing? Di sisi lain, seorang jenderal terlihat menyampaikan informasi kepada Raja Abadi, di mana mereka telah mengatur 6 jalur formasi pengepungan untuk membunuh para ahli 9 langit. Namun siapa sangka, Meng Tianzeng tiba-tiba saja keluar perbatasan dan membantai 2 Supreme Being. Merasa kesal dengan informasi tersebut, Raja Abadi lantas membunuh jenderal tersebut, kemudian memerintahkan seluruh pasukan untuk mempersiapkan diri. Pasalnya mereka hanya tinggal menunggu waktu menerobos kota kekaisaran. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 275-nya ya guys ya. Untuk lanjutannya kita bahas lagi di hari Jumat depan ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye bye. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.